Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat bisa hadir di majelis yang mulia. Mudah-mudahan semua kemuliaan ini menjadikan kita mulia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Fatir. Dalam ayat yang kemarin telah disampaikan kaitannya kita dengan Al-Qur'an, kaitannya kita dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, itu sebagaimana ayat yang kemarin disampaikan, yaitu ayat yang ke-32. Ada 3 kelompok orang yang disifati oleh Allah dalam hubungannya dengan Al-Qur'an. Yang pertama adalah zalimul linafsi, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Siapa itu? Ya ketika mereka diberikan Al-Qur'an tapi kemudian mendustakan Qur'an, menolak Al-Qur'an. Ini seperti orang yang ketika di lautan lepas mau tenggelam, dikasih pelampung dia nggak mau, nolak. Ini kan namanya zalim terhadap dirinya sendiri. Wong jelas-jelas mau tenggelam, dikasih pengaman, menolak. Ini namanya zalimul linafsi. Quran ini adalah penyelamat kita. Ketika kita tenggelam dengan khilaf dan dosa kita, Allah kemudian mengangkatnya. Tapi ada sebagian yang menolaknya, makanya disebut zalimul linafsi. Yang kedua kata Quran adalah muqtasid. Jadi wa minhum muqtasid. Sebagian mereka, sebagian manusia adalah orang yang tengah-tengah. Dia tahu tentang Quran itu adalah hudan, petunjuk, tahu Quran itu adalah benar, tapi dia milih-milih hukumnya. Kalau pas lagi butuh atau pas dengan kita ambil hukumnya dari Quran. Tapi ketika nggak sesuai dengan kita, kemudian kita abaikan. Ini namanya muqtasid, orang yang tengah-tengah. Ya kadang ngambil Quran, kadang-kadang berhukum dengan Quran, kadang-kadang mengabaikan Al-Qur'anul Karim. Nah, yang ketiga ini yang harusnya menjadi cita-cita kita, yaitu apa? Kata Allah di dalam kelanjutan ayat ini adalah wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, yaitu orang yang ketika melihat kebenaran itu sabiqun, balapan, cepet-cepetan, penginnya menjadi orang terdepan, orang yang paling pertama, orang yang paling baik di dalam masalah kebaikan. Jadi kalau ada apapun kebaikan itu penginnya mendahului, penginnya menjadi agen-agen dari kebaikan.
pengennya menjadi orang yang nomor satu di dalam kebaikan. Nah, ini adalah orang yang paling hebat. Ketika Quran kemudian memberikan inspirasi tentang kebaikan, dia pengen melakukan apa yang disampaikan oleh Quran. Ini namanya sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba balapan cepet-cepetan di dalam kebaikan. Kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-33. Allah sampaikan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yukhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tadi disifati sebagai sabiqum bil khairat, kalau ada kebaikan dia pengennya ikut, bahkan pengennya menjadi orang yang pertama. Bagi orang-orang yang semacam ini, kata Allah, jannatu adnin, dia akan diberikan surga Aden. Surga Aden ini adalah bagi orang yang senantiasa hidup ini pengennya baik terus. Hidup ini pengennya menjadi orang yang paling depan, nomor satu dalam kebaikan. Jadi gak mau kalah kalau melihat kebaikan. Oh, si A itu sergap ngaji, saya harus lebih sergap lagi. Oh, si A itu sergap jamaah, saya harus lebih. Ini namanya sabiqum bil khairat. Jadi pahalanya atau rewardnya dari Allah, ganjarannya, hadiahnya adalah jannatu adnin yadkhulunaha, yang mereka akan masuk di dalamnya, di dalam surga Aden ini, yuhallawna fiha, dan mereka itu akan diberikan perhiasan. Jadi bukan hanya sekedar masuk, tapi diberikan reward yang lain oleh Allah, yaitu yuhallawna fiha, diberikan perhiasan fiha, di dalam surga Aden. Perhiasan seperti apa? Yaitu min asawira min zahabin, min asawir, dari gelang-gelang, min zahabin, dari emas, walu'lu'a, dan gelang-gelang dari mutiara, dari mutiara-mutiara yang sangat indah. Ini sebagai gambaran orang yang punya sifat itu baik dan pengennya menjadi orang yang baik terus, berlomba-lomba di dalam kebaikan, itu rewardnya masuk surga. Di surga itu diberikan oleh Allah perhiasan yang luar biasa, min asawir, dari gelang-gelang, min zahabi wa lu'lu'a, yang terbuat dari emas ataupun mutiara. Kalau di dunia ini mungkin kita ya gelangnya pas-pasan, kadang-kadang ya gelang karet barang. Tapi nanti di surga gelangnya diganti, gelangnya emas dari mutiara-mutiara. Maknanya adalah dikasih sesuatu yang terbaik. Jadi di Quran ini menyebutkan min zahabi wa lu'lu'a, dari emas dan mutiara-mutiara, itu maknanya adalah bukan emas seperti emas-emas yang kita pakai. Maknanya adalah sesuatu yang terbaik. Ketika di dunia ini yang terbaik perhiasan mungkin emas, ada berlian dan sebagainya. Ya itulah gambaran. Ini gambaran yang mudah untuk dicerna kita. Karena sebetulnya hakikat dari surga itu nikmat dan kebahagiaannya tidak terkira dan tidak terbayangkan oleh pikiran kita, tidak atau belum pernah terbersit di dalam hati sanubari kita. Nikmatnya surga seperti apa? Nah, Allah menyampaikan ini berupa satu bentuk yang konkret, yaitu min asawira min dhahabi wa lu'lu'a, gelang-gelang yang terbuat dari emas dan perak,
Karena konteksnya saat itu ketika Nabi berdakwah, itu orang-orang kan masih ke dunia. Jadi orang-orang yang didakwai Rasulullah SAW itu kalau nggak ukurannya dunia, mereka itu nggak bisa terima. Makanya Allah pun kemudian ngasih gambaran yang bisa dijangkau dengan akal mereka. Jadi bukan berarti kemudian ngapain di surga, sekarang saja saya gelangnya sudah banyak, emas saya sudah banyak, nggak usah harus nunggu di surga. Makna daripada ayat ini adalah Allah menyebutkan dari min dhahabi wa lu'lu'a, ini adalah bentuk nikmat terbaik di dunia, yang tentu di akhirat itu emasnya dan lu'lu'a atau mutiaranya tidak seperti emas dan mutiara di dunia. Jadi ini sebagai reward atau hadiah dari orang yang senantiasa hari-harinya itu diisi dengan kebaikan. Ada orang berbuat baik, iri, pengennya ikut menjadi orang baik. Ada orang apa berbuat kebaikan, ikut. Ada orang berbuat apa, dia menjadi bagian dari kebaikan. Ini namanya sabiqum bil khair. Dan bukan hanya diberikan gelang-gelang yang terbuat dari emas dan mutiara saja, tapi walibasuhum fiha harir. Pakaian-pakaian mereka fiha di dalam surga Aden itu adalah harirun, terbuat dari sutra. Jadi pakaiannya juga pakaian terbaik kalau menurut ukuran dari dunia kita. Jadi kalau dunia kalau sudah pakaiannya sutra kan wah rasanya, jos tenan, sultan. Ini namanya pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi kalau orang sudah memakai sutra ini ya sudah gambarannya seperti berada di dalam surga. Makanya kemudian seorang muslim itu diharamkan memakai sutra di dunia. Karena apa? Supaya nanti di akhirat itu mendapatkan sutra. Meskipun sutra di dunia itu ya beda dengan sutra dari akhirat. Karena tadi di akhirat itu nikmatnya belum terbayangkan sama sekali. Nah, kalau sutranya seperti sutra di dunia ini, ya kayak sultan-sultan orang yang kaya raya, yang kekayaannya mungkin 7 turunan gak habis, yang merasa sudah di dunia. Karena semuanya bisa, gelang-gelang emas itu gak kurang, pakaian sutra juga semuanya ada. Dan ini gambaran dari Al-Quran, tetapi kata para ahli tafsir bahwasanya emas, mutiara dan juga pakaian-pakaian sutra itu tidak seperti emas, mutiara, sutra di dunia. Kemudian di ayat ke-34 wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dalam ayat ini disampaikan waqalu, dan mereka para penghuni surga Aden itu mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Ini luar biasa dan patut menjadi doa kita. Kata penghuni surga Aden ini di surga saja dengan diberikan nikmat yang begitu luar biasa, kemudian berterima kasih mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Yaitu alladzi azhaba annal hazan, yaitu zat azhaba yang telah menghilangkan anna dari kami al-hazan, yaitu kesedihan. Jadi kesedihan-kesedihan di surga itu sudah enggak ada.
yang ada hanyalah kesenangan-kesenangan. Dan al-hazan ini, huzn atau kesedihan, makanya ada yang sering kita dengar adalah amul huzn, tahun duka cita. Ketika Nabi SAW itu ditinggal pamannya yaitu Abu Thalib yang membackup dakwah beliau, dan juga ditinggalkan istri tercinta yaitu Khadijah Ummul Mukminin, itu kan Nabi SAW sangat sedih, sangat berduka. Ini kemudian dinamakan tahun itu adalah tahun duka cita, tahun kesedihannya Rasulullah SAW. Namanya Amul Huzn. Di surga itu tidak ada kesedihan, dan Allah telah menghilangkan kesedihan dengan mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghilangkan kesedihan. Karena sedih ini adalah sumber daripada penyakit. Jadi penyakit zahir itu rata-rata diawali dari kesedihan. Jadi ada artikel bahwa penyakit zahir apapun itu awalnya sebetulnya rasa sedih. Makanya para wali-walinya Allah itu yang disifati la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir dan tidak sedih. Itu ya rasanya nikmat saja. Enggak pernah ditimpakan penyakit-penyakit yang berat. Jadi penyakit itu biasanya diawali dengan al-hazan, sedih atau duka cita. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini luar biasa. Nabi SAW mengajarkan kita supaya kita sehat, mengajarkan kita supaya kita bahagia, mengajarkan kita supaya kita itu gembira. Makanya kita berlindung kepada perkara-perkara yang menjadikan sumber-sumber penyakit dan sumber-sumber kesedihan. Makanya Nabi mengajarkan Allahumma, duhai Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada Engkau. Ini doa ta'awudz, doa perlindungan. Perlindungan dari apa? Min hammi wal hazan. Dari rasa takut, rasa khawatir, wal hazan juga khawatir. Maknanya sama. Cuma ham itu adalah khawatir dari sesuatu yang belum terjadi. Jadi misalnya kita takut nanti kalau punya anak banyak, piye carane makan, piye carane menyekolahkan, piye caranya membesarkan. Itu kan belum terjadi, tapi sudah khawatir sendiri, namanya ham. Dan kita berlindung dari itu. Karena apa? Kalau Allah sudah memberikan amanat kepada kita, maka Allah juga yang kemudian akan menjaganya, akan mencukupi. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Cuma kewajiban kita ini hanya ikhtiar. Jadi nggak perlu menyedihkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ham. Jadi khawatir, takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Ini seringkali menjangkiti kita. Kadang-kadang ham ini, rasa ketakutan kepada sesuatu yang belum terjadi, sampai-sampai kadang manusia itu jadi orang serakah. Ini kalau saya ngambil proyek ini nanti anak jadi makan apa? Kalau enggak korupsi ngambil ini nanti anak jadi, sampai numpuk-numpuk harta 7 turunan ini kadang-kadang karena serakah, khawatir
terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Padahal Allah sekali lagi telah mencukupkan kepada siapapun makhluknya termasuk kita. Kalau kita berusaha, insya Allah ada rizkinya masing. Ini namanya ham. Wal hazan, hazan adalah kesedihan yang sedang kita hadapi. Misalnya kita diberikan sakit, ya wajar kita khawatir, sedih. Tapi jangan berlebihan. Kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar kita sedih. Tapi sekali lagi, kesedihan yang berupa al-hazan ini jangan menjadikan kita berlebihan, bahkan sampai suuzon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tahajud tiap malam, sudah ibadah tiap hari, kok masih diuji terus. Nah, ini namanya orang yang tidak tahu tentang al-hazan. Jadi kesedihan memang dijadikan oleh Allah sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini baik sekali doa untuk kita mintakan kepada Allah supaya kita dijaga dari dua perkara ini, minal huzn, minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Jadi hazan ini adalah kesedihan. Dan kesedihan ini sebetulnya alarm kita. Alarm kita sebagai pertanda amal kita itu surplus atau minus. Ini bisa dilihat dari kesedihan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Iza kasurat dzunubul abdi." Ketika dosa-dosa hamba itu banyak, falam yakun lahu minal amali ma yukaffiruha, dan tidak ada amal kebaikan yang bisa untuk nutup dosa tadi. Jadi kalau ada hamba atau seseorang itu berdosa dan tidak ada kebaikan yang untuk nutup dosa itu, maka kata Rasulullah SAW, ibtalahullahu bil husn, maka Allah datangkan kesedihan. Untuk apa? Liyukaffiroha anhu, untuk menutup dosa. Artinya apa? Kalau kita itu datang kesedihan, itu sebetulnya kebaikan kita lagi minus. Kebaikan kita lagi minus. Karena kalau orang itu kebaikannya banyak, meskipun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dosa, masih kita bisa nyaman, bisa gembira, masih bisa ibadah dengan tenang. Tapi kalau sudah mulai gerusa-gerusu, sedih, hawanya itu malas dan sebagainya, berarti amal kita itu lagi berkurang, defisit. Dan cara untuk menutup dosa itu Allah datangkan kesedihan. Jadi kesedihan ini kata Rasulullah adalah liyukaffiru anha. Yukaffiroha anha. Untuk menutup dosa Allah datangkan kesedihan. Jadi kesedihan kita ya sebetulnya itu adalah kafar. Ya pantas saya sedih lah ketika kita berdosa, ketika kita maksiat. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ini sudah alarmnya bunyi, kita lagi sedih, kita harus waspada. Oh ya Allah, amalku ini defisit,
maka harus ditutup dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Dan orang yang hari-harinya itu diisi dengan kebaikan, maka akan dihilangkan al-huzn tadi. Alhamdulillahilladzi alhaba annal hazan. Kata penghuni surga Aden itu Allah menghilangkan rasa huzn, rasa sedih. Karena apa? Karena kebaikannya itu surplus. Kebaikannya itu dibandingkan dengan kejelekan masih banyak kebaikan. Ya, ini makanya menjadi alarm kita. Kalau kita sedih langsung saja sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata kebaikanku ini lagi defisit. Perlu ditambah lagi, perlu dicas lagi. Maka ketika seorang dalam keadaan huzn, sedih, defisit kebaikan, dan kemudian dia sadar menambah kebaikan, maka dia akan kembali pulih dari kesedihan. Itu rumusnya Quran begitu. Dan ini sebuah kepastian yang gak bisa ditolak. Orang pasti akan ketemu sedih karena tadi defisit kebaikan. Cara menutup dosanya dengan didatangkan kesedihan. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau orang surplus kebaikannya, maka secara otomatis dia akan dihilangkan dari sifat huzn, kesedihan. Insya Allah. Kemudian ditutup di dalam akhir ayat yang ke-34, Inna Rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang ghafur, maha pengampun. Meskipun kita itu kadang banyak dosa, banyak khilaf, banyak salahnya, tapi kalau punya kesadaran, kemudian banyak istighfar, maka insya Allah Allah menerima istighfar kita. Karena Allah maha ghafur, syakurun, dan juga maha penerima syukur kita. Maka dengan kita beristighfar, kemudian bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, insya Allah kita termasuk min jumlatil khair, termasuk orang-orang yang dalam kebaikan. Insya Allah. Saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan? Anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.